Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 27 sampai dengan 31. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu, dengan tangan kanannya kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, ada seorang Kristen yang karena beratnya hidup memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian seorang lain berkata, apakah orang ini masuk surga? Dan apakah Tuhan Yesus mengampuninya? Saudara, dalam bagian ini, ketika kita membaca kisah Simson ini, apakah yang dilakukan Simson pada bagian ini juga termasuk tindakan bunuh diri? Karena sudah putus asa, karena beratnya persoalan yang dia hadapi. Dalam bagian ini dikisahkan bagaimana Simson akhirnya berhasil dilumpuhkan. Orang Filistin berkumpul di kuil Dagon untuk merayakan kemenangan itu. Mereka berpesta dan bersukaria sebagai ungkapan syukur kepada dewa yang telah menyerahkan musuhnya. Mereka berpikir bahwa Allah Simson telah dikalahkan oleh Allah mereka, yaitu Dagon. Sementara itu, saudara, kekuatan Simson rupanya makin pulih. Ia sadar telah dikhianati, ia sadar telah berdosa kepada Allah. Jika pantangan seorang nasir dilanggar, maka nasarnya diulangi. Ketika pantangannya kembali diikuti, ia pun kembali menjadi nasir, orang yang dikhususkan bagi pekerjaan Allah. Dalam situasi yang demikian, rupanya Simson ini bisa membaca situasi dengan cepat, yaitu di mana dan siapa saja orang-orang yang di sekitarnya, serta struktur bangunan tempat ia berdiri. Karena itu, ia minta agar dilepaskan oleh anak yang bertugas menuntunnya. Lalu ia berseru kepada Allah. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja." Lalu ia meruntuhkan kedua tiang penyangga bangunan itu dan membunuh 3.000 orang Filistin, para rajanya, dan akhirnya dirinya sendiri pun ikut terbunuh di situ. Dan yang paling penting, saudara, adalah peristiwa ini melemahkan bangsa Filistin dan membantu kemenangan umat Tuhan dalam pertempuran di Eben Hazer. Nah, ini yang menjadi poin penting.
karena konteksnya sedang di dalam peperangan. Umat akhirnya mendapatkan kemenangan oleh karena peristiwa ini. Dan Simson sebagai seorang hakim telah menggenapi misinya, yaitu membebaskan umat dari ketakutan, dari penindasan orang Filistin. Kematiannya adalah pengorbanan demi menyelamatkan bangsanya. Dan menariknya saudara, dalam Ibrani 11 ayat 32, nama Simson tercatat sebagai salah satu pahlawan iman. Maka kita kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Apakah tindakan Simson ini merupakan bunuh diri? Sama seperti tadi seorang yang mengaku Kristen, tetapi karena beratnya hidup, beratnya persoalan, beratnya masalah, maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Apakah tindakan ini sama? Tentu jawabannya adalah tidak. Tidak sama yang dilakukan oleh seorang Kristen tadi dengan Simson ini. Kenapa, saudara? Karena Simson tidak sedang mengakhiri hidupnya karena putus asa, ditangkap dan menjadi buta. Simson tidak sedang mengakhiri hidup karena beratnya beban, tidak. Simson sedang dalam peperangan pada saat itu, walaupun kondisinya dia tertangkap. Dan salah satu cara saat itu untuk memenangkan perang karena dia tertangkap adalah dengan merubuhkan kedua tiang penyangga. Jadi apa yang dilakukan Simson ini bukan bunuh diri. Apa yang dilakukan Simson dalam konteks peperangan itu adalah untuk memperoleh kemenangan. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu akibat dari perang, ya dia pun ikut mati di dalam peperangannya. Dan yang paling penting adalah ini terjadi setelah Simson menyadari dosanya, setelah Simson menyadari kesalahannya, setelah Simson dia mau kembali untuk mengalami pertobatan, dia kembali kepada Allah untuk dipulihkan. Saudara, kita pasti pernah terpuruk di dalam dosa dan merasa tidak berguna, seolah-olah tidak ada lagi hal baik yang mampu kita lakukan, seolah-olah kita sudah tidak bisa melakukan yang benar. Dalam keadaan seperti ini, saudara, sebaiknya kita segera bertobat dan mengakui dosa, sebab pertobatan akan memberi kekuatan baru sehingga kita menemukan kembali arti dan tujuan hidup. Kekuatan ini juga yang memampukan kita untuk menyelesaikan setiap misi Allah dalam hidup kita. Bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, bukan justru kita mengakhiri hidup, tapi justru kita kembali kepada Allah dengan berserah penuh kepada Tuhan, dan kita memohon kekuatannya untuk menjalani hidup seturut maksudnya. Disitulah kita akan menemukan pemulihan dan kekuatan. Pertobatan adalah solusi. Tanpa pertobatan, kita tidak akan layak untuk bersyukur, beribadah, bahkan menemukan kembali arti dan tujuan hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan betapa pentingnya pertobatan itu. Seseorang bisa terpuruk, seseorang bisa jatuh, seseorang bisa merasa tidak berguna, tetapi ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah, maka disitulah pemulihan itu, karena Tuhan akan menuntunnya untuk menemukan kembali tujuan hidup.
Tolonglah seluruh umat-Mu untuk terus mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Baik penatua, baik jemaat, baik pengurus, semua di dalam hidupnya terus-menerus mengalami pertobatan demi pertobatan. Secara khusus hari ini berdoa untuk ketiga saudara kami, untuk C.Eva Chandra Dewi, untuk saudari Amelia Rika, dan juga saudari Kreti Indah yang hari ini berulang tahun di dalam kemurahan Tuhan. Berkati ketiganya Bapa dengan segala berkat rohani, dan biarlah ketiganya tetap terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan masing-masing, Tuhan kiranya yang datang memberikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk C.Eva Chandra Dewi, untuk Amelia Rika, dan Kreti Indah. Kiranya terus setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.